Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Pak Thohir memiliki sebidang tanah berbentuk persegi dengan sisi-sisinya 10 min x meter. Ya, di tanah tersebut ia akan membuat kolam ikan berbentuk persegi dengan sisi-sisinya 8 min x meter. Jika ia menyisakan tanah itu seluas 28 meter persegi, maka luas tanah Pak Thohir sebenarnya adalah, nah jadi yang ditanyakan di sini adalah luas tanah total. Ya, luas tanah total Pak Thohir itu berapa meter persegi. Jadi ya. Jadi kalau kita bayangkan, misalkan ini adalah sebidang tanah miliknya Pak Thohir, ya. Kemudian panjang sisinya 10 min x meter. Ya kan, berarti ini 10 min x meter, yang ini juga 10 min x meter karena bentuknya persegi. Kemudian Pak Thohir ingin membuat kolam ikan. Nah, yang warna biru ini adalah kolam ikan miliknya Pak Thohir. Ya, Dek ya. Panjang sisinya adalah 8 min x. Berarti ini 8 min x, ini juga 8 min x. Nah, yang ditanyakan di soal adalah luas tanah total. Nah, luas tanah total berarti nanti rumusnya adalah sisi kali sisi. Ya, Dek ya. Jadi luas tanah itu sama dengan sisi kali sisi. Karena sama dengan luasnya persegi. Nah, berarti nanti yang dikalikan adalah 10 min x kali berapa? Ya kali 10 min x. Ya kan? Jadi ini 10 min x kali 10 min x. Nah, atau 10 min x kuadrat. Nah, ini berapa meter persegi? Artinya kalau kita bisa menghitung nilai x, ya Dek ya, maka luas tanahnya Pak Thohir ini juga bisa kita hitung. Nah, sekarang bagaimana caranya menghitung nilai x? Coba di soal diketahui sisa tanah Pak Thohir luasnya 28 meter persegi. Berarti kalau sisa tanah logikanya adalah luas tanah total, ya kan, dikurangi dengan luas kolam ikan. Nah, kalau luas kolam ikan rumusnya ya sisi kali sisi. Coba saya tulis ini ya. Jadi luas kolam itu nanti rumusnya adalah 8 min x, ya kan, sisi kali sisi. Berarti 8 min x kali 8 min x. Sehingga kalau sisa tanahnya Pak Thohir itu luasnya 28, maka nanti 28 itu sama dengan berapa? Luas tanah. Berarti 10 min x kali 10 min x. Ya kan? Dikurangi luas kolam. 8 min x kali 8 min x. Nah, ini jangan dikalikan satu persatu. Jadi ya kelamaan. Coba ingat, ketika kita punya bentuk A kuadrat min B kuadrat sama dengan apa? Jadi kalau A kuadrat min B kuadrat ini akan sama dengan A plus B kali A min B, ya kan? Jadi 10 min X ini adalah A-nya. Nah, coba ya kita pelan-pelan aja. Jadi 10 min X itu adalah A. Kemudian 8 min X ini adalah B. Berarti kalau 10 min X kali 10 min X berarti kan A kuadrat. 8 min X kali 8 min X ya berarti B kuadrat. Lah A kuadrat dikurangi B kuadrat rumusnya adalah A plus B kali A min B. Nah, ini harus diingat-ingat. Ya, Dek ya. Berarti nanti ini kalau kita lanjutkan ya 28 kita tulis ulang. Nah, A kuadrat min B kuadrat berarti A plus B. Ya, A-nya 10 min X. Ya kan? A plus B berarti 10 min X ditambah 8 min X. Ya kan? Jadi sekali lagi A itu 10 min X. B itu 8 min X. Nah, kalau A kuadrat min B kuadrat berarti rumusnya adalah A plus B. Ini A, yang ini B. Ya. Kemudian dikalikan A min B. Ya, A-nya tadi 10 min X. Kemudian dikurangi B. Nah, ini hati-hati. Berarti dikurangi 8 min X. Ya kan? Dikurangi 8 min X berarti min 8 plus X. Ya kan? Min 1 kali 8 min 8. Min 1 kali X ya sama dengan plus X. Nah, ini tinggal kita sederhanakan ya. Berarti 10 ditambah 8 sama dengan berapa? Sama dengan 18. Kemudian min X kali min X. Min X dikurangi X ya sama dengan min 2X. Kemudian ini 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Ya kan? Min X ditambah X
sama dengan 0, berarti 2 ditambah 0 ya sama dengan 2. Nah, baru kalau sudah seperti ini boleh dikalikan atau disederhanakan dulu ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ini kita bagi 2. Nah, oke ya, dibagi 2. Jadi kalau 28 dibagi 2 itu kan sama dengan 14. Kemudian 18 min 2x kali 2 dibagi 2 berarti kan 2-nya hilang, dicoret. Ini tinggal berapa? 18 dikurangi 2x. Ya kan? 2x-nya kita pindah ruas ke kiri, jadinya plus. Nah, ini 2x sama dengan 18 ditulis ulang, 14-nya kita pindah ruas ke kanan. Ini min 14. Nah, artinya 2x sama dengan 4. Maka x sama dengan 2. Ya. Nah, ketika yang tanyakan di sini adalah luas tanah. Nah, luas tanah rumusnya tadi adalah 10 min x kali 10 min x atau 10 min x kuadrat. Berarti ketika nanti kita masukkan x sama dengan 2 ke sini, nah ini kan x-nya sama dengan 2. Artinya nanti 10 dikurangi 2, ya kan? 10 dikurangi 2 itu sama dengan 8. Berarti 8 dipangkatkan 2. Ini adalah luas tanahnya Pak Thohir. Nah, ini saya hapus dulu ya. Jadi 8 pangkat 2 sama dengan berapa? Sama dengan 64. Satuannya meter persegi. Nah, jadi nomor 20 jawabannya adalah yang C. Ya. Luas tanah Pak Thohir sebenarnya adalah 64 meter persegi. Sampai sini bisa dipahami ya. Andai kata nanti yang tanyakan berapa luas kolam ikan Pak Thohir, ya jawabannya adalah 8 min x kali 8 min x, ya kan? Kalau 8 min x ya berarti 8 dikurangi 2. Nah, coba ya kita kerjakan di sini ya. Nah, ini luas kolam. Berarti kan rumusnya adalah 8 min x kali 8 min x atau 8 min x kuadrat. Berarti kalau x-nya kita masukkan sama dengan 2, 8 dikurangi 2 di kuadrat, berarti ini 6 pangkat 2 sama dengan 36. Ya kan, 36 meter persegi. Jadi jika yang ditanyakan itu adalah luas kolam ikannya Pak Thohir itu berapa meter persegi? Jawabannya adalah 36 meter persegi. Kalau yang ditanya luas tanahnya Pak Thohir, jawabannya adalah 64 meter persegi. Kalau kita cek ya, 64 dikurangi 36 itu kan sama dengan 28. Nah, berarti kita sudah berada di jalan yang benar. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Ya, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.